Setelah kepalanya berlubang, Liam jatuh ke belakang. Tanaka yang menyaksikan hal itu tidak menerimanya. Lalu lightsaber Tanaka segera diarahkan ke kepala Chun Ye-won. Ketika Chun Ye-won mengulurkan tangannya seakan ingin mendorongnya, Tanaka dan lightsabernya bangkit kembali. Dia tidak terdorong oleh tenaga dalam milik Chun Ye-won. Dia tidak jatuh. Partikel putih yang dipancarkan dari armor yang dikenakannya menghentikannya untuk terpental. Tanaka terus bergerak maju dan mengarahkan lightsabernya kepada Chun Ye-won. Dasar monster, mati kau. Seberkas cahaya yang memanjang dari lightsabernya bergegas menuju Chun Ye-won. Chun Ye-won melambaikan telapak tangannya ke arah di mana sinar itu melayang. Gelombang terbentuk dari telapak tangan Chun Ye-won saat ruangan bergetar. Chun Ye-won menangkis serangan sinar lightsaber dengan tangan kosongnya dan sinar itu membelok menembus barak. Itu adalah penyatuan energi yang dia pernah saksikan saat Ui pernah melakukan itu. Bagaimana mungkin dia bisa membelokkan arah lightsaber dengan tangan kosongnya? Mereka terheran-heran karena tidak tahu bahwa hal seperti itu bisa dilakukan tanpa menggunakan armor nano. Menangkis serangan seperti itu bisa juga saat menggunakan armor nano, tapi hanya menangkis saja, tidak membelokkan arahnya. Dia ini sebenarnya makhluk jenis apa? Benar-benar menjengkelkan. Ketika Tanaka sedang menggerutu, Chun Ye-won mengulurkan tangannya untuk mengambil lightsaber miliknya. Chun Ye-won mencoba mencurinya dengan energi internal, tetapi Tanaka memegangnya dengan sekuat tenaga. Dan lightsaber itu terhubung dengan armor yang dikenakannya. Chun Ye-won sebenarnya hanya ingin menarik lightsaber, tapi sepertinya dia malah menarik lengannya, bukan hanya senjatanya saja. Ya, kalau sudah terlanjur seperti ini, mau bagaimana lagi? Ketika Chun Ye-won mengatakan itu, energinya meningkat. Pedang tak terlihat muncul dari atas Tanaka dan melesat ke bawah, mencoba memotong lengan yang memegang senjata Tanaka. Tidak! Ternyata Teresa yang mengenakan armor yang lebih tebal daripada yang lainnya berteriak, "Aktifkan panel!" Saat itu juga armor yang dikenakan Teresa terpecah dan berubah menjadi 30 drone dengan moncong yang bergerak. Semua drone itu mengepung Chun Ye-won. Seluruh moncong dari drone itu membidik tubuh Chun Ye-won, mengeluarkan laser merah mengarah ke seluruh bagian vital tubuh Chun Ye-won. Jangan bergerak. Jika kau mengangkat satu jari saja, aku akan menembak. Semua drone Teresa mampu mengeluarkan peluru ultra getar. Dia yakin bahwa menghentikan peluru pada jarak sedekat itu tidaklah mungkin. Tapi dia bingung dengan reaksi Chun Ye-won. Sepertinya Chun Ye-won tidak memperdulikan peringatan dari Teresa. Dia tetap saja menebaskan pedang energinya ke arah lengan Tanaka. Meskipun sudah diperingatkan Teresa, pedang energi memotong lengan Tanaka yang memegang lightsaber. Tanaka sedikit menjerit. Mungkin karena dia bukan manusia android, itu sebabnya dia tidak bisa menahan rasa sakit dan berteriak. Menyaksikan kejadian itu, Teresa pun berteriak, "Anak Dajjal, drone, tembak dia!" Automatic intelligence dalam armor yang dikenakan oleh Teresa yang mengendalikan panel memberi perintah untuk menembak.
Tapi itu tidak terjadi. Sebuah anomali terjadi saat peluru hendak meninggalkan moncongnya. Drone tidak dapat dikendalikan. Suara automatic intelligence terdengar dalam telinga Teresa. Apa maksudmu? Kontrol panel tampaknya telah terkikis. Drone tidak menanggapi perintah. Apa? Meskipun AI telah mencoba menjelaskan apa yang terjadi, dia masih tidak mengerti bagaimana ini bisa terjadi. Jun Yeun lalu mengangkat tangannya. Kemudian seluruh drone yang mengarah ke tubuh Jun Yeun mengubah arahnya ke arah anggota pasukan khusus yang lainnya. Tidak, ini tidak masuk akal. Bagaimana ini bisa terjadi? Hal ini tidaklah seberapa bagi Jun Yeun yang bisa menangani ribuan pedang udara. Sambil melihat mereka yang kebingungan, Jun Yeun berbicara dengan senyum liciknya. Bukankah tadi kau mengatakan bahwa jika aku bergerak, kau akan menembak? Kenapa kau tidak melakukannya? Anak dajjal. Teresa menggerutu. Dia tidak bisa menembak Jun Yeun. Namun tidak seperti Teresa yang panik. Kapten mereka bisa menebak apa yang terjadi. Kontrol gerakan drone itu mungkin telah diretas dan tidak dapat kami kendalikan. Tapi begitupun dengannya, dia tidak bisa menembakkan drone itu. Artinya mereka masih punya kesempatan. Teresa, bisakah kau mendengarkanku? Iya, Kapten. Sang kapten memerintahkan Teresa untuk meledakkan drone atas sinyalnya. Karena lawan memiliki mesin nano juga, mereka telah menghubungkan frekuensi komunikasi mereka untuk berjaga-jaga. Iya, benar juga. Drone itu masih berterbangan di sekitar Jun Yeun. Tidak peduli seberapa kuat dia. Jika drone meledak pada jarak sedekat itu, seorang monster pun akan dapat terluka. Ini berarti mereka akan dapat mengalahkan Jun Yeun tanpa banyak usaha. Sambil dengan menyembunyikan tujuannya, Keanu, sang kapten, melangkah maju. Kau hebat juga, mampu membuatku untuk turun tangan. Karena dari tadi dia hanya menyaksikan apa yang terjadi. Saat sang kapten bergerak maju, bagian atas tubuhnya menjadi lebih besar. Mungkin karena setelan armornya yang membuatnya terlihat seperti itu. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan memiliki kesempatan untuk menunjukkan keahlianku sejak pertempuran gerbang besar yang terakhir yang terjadi 2 tahun yang lalu. Kau memang istimewa di zaman ini. Karenamu, aku bisa menghangatkan tubuhku sedikit. Ayo kita melakukan pemanasan. Kata-kata sang kapten benar-benar penuh dengan kesombongan. Meskipun dia telah menyaksikan semua yang bisa dilakukan Jun Yeun, sepertinya dia tidak merasa takut. Anggota pasukan khusus lainnya memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi pada sang kapten. Seakan-akan mereka semua percaya bahwa kapten akan menyelesaikan semuanya. Lalu Kapten Keanu mengambil pose kuda-kuda untuk bertarung dan berbicara lagi. Hei seniman bela diri, aku tahu saat ini kau sedang gugup. Sebentar lagi kau akan mengetahui bahwa tidak mungkin kau dapat mengalahkanku, seorang pejuang yang telah mengalami gerbang besar. Pada saat sang kapten sedang ngebacot gak jelas, Jun Yeun sudah menebaskan sesuatu dengan tangan kosongnya. Kapten Keanu menyaksikan gerakan Jun Yeun itu. Dia merasa bingung dan bertanya, apa yang kau lakukan?
Tapi sebelum dia bisa selesai bertanya, leher tebal sang kapten jatuh ke tanah. Anggota pasukan khusus yang lainnya menjadi kaku, tidak mampu mengatakan apapun. Itu terjadi begitu cepat sehingga mereka terlalu terkejut untuk menyadari apa yang baru saja terjadi. Jun Yeun bergumam dengan suara kesal sambil menatap ke arah kepala kapten di lantai. Bacot anjing. Kepala sang kapten berguling-guling di tanah dengan ekspresi bingung masih melekat. Seperti dengan Liam, sang kapten, Keanu, tubuhnya juga telah dimodifikasi menjadi manusia android. Tapi tidak pernah ada yang menduga bahwa dia akan mati dengan sia-sia seperti ini. Saat masih terkejut dengan kematian kapten mereka yang sangat mendadak, pasukan khusus baru menyadari bagaimana situasi mereka saat ini. Tadinya saat mereka belum bertemu dengan Jun Yeun, mereka semua terbakar dengan keinginan mengatakan bahwa mereka akan memenangkan pertempuran ini yang setara dengan pertarungan gerbang besar. Tapi hasil akhir yang terjadi tidak seperti yang mereka bayangkan. Bahkan kejadiannya malah sebaliknya. Mereka yang diburu, bukan mereka yang memburu. Di dalam kelompok mereka, 2 orang telah tewas. 1 orang tangannya telah dipotong dan sudah tidak mampu untuk bertempur lagi. Tidak ada cara lain selain lari dari sini jika mereka masih menghargai hidup mereka. Kita tidak bisa melakukan apapun terhadapnya. Bermimpi untuk menundukkannya, gila. Teresa hanya mampu mengerang dalam hati. Untuk dapat menangkap seseorang adalah jika kita lebih unggul darinya. Tapi situasi saat ini sebaliknya. Bagaimana mereka bisa menangkap Jun Yeun? Bahkan mereka pun tidak tahu apakah mereka bisa melarikan diri dari sana dengan hidup. Ini benar-benar kengerian. 2 orang dari anggota kami telah mati. Mungkin aku akan dapat selamat jika pasukan khusus yang lainnya datang. Iya juga. Tiba-tiba Teresa berhasil memikirkan sesuatu. Aku lupa pasukan khusus Mawar Mati juga datang ke zaman ini. Tim Keanu bukanlah satu-satunya tim pasukan khusus yang datang ke zaman ini. Meskipun mereka tidak datang bersama karena kesombongan dan sifat keras kepala dari Keanu. Pasukan khusus Mawar Mati juga sedang berada di zaman ini. Aku bisa meminta bantuan kepada mereka. Mungkin bukan untuk menaklukkan monster itu. Dia ingin meminta bantuan untuk melarikan diri dari sana. Jun Yeun yang telah membunuh Keanu melirik 3 orang yang tersisa yang mencoba mempertahankan hidup mereka. Pandangan mata mereka saling bertatapan. Itu hanyalah kontak mata yang sederhana. Tapi ketiga orang dari pasukan khusus seperti merasa ketakutan. Kita perlu mengulur waktu. Teresa mengangkat tangannya. Itu berarti mereka bersedia untuk menyerah. Dan itu adalah sesuatu yang semua orang tahu. Itu hanyalah upaya untuk mengulur waktu. Jun Yeun menyaksikan hal itu, lalu mengangkat alis kanannya dan bertanya, "Apa yang kau lakukan?" Kami mengaku kalah. Kami tidak ingin bertarung lagi. Mendengar kata-kata Teresa, Tanaka yang memegang lengannya yang terputus berteriak, "Teresa, mengapa kau melakukan hal ini?" Lalu tangan Teresa yang berada di udara memberikan kode kepada Tanaka dan Baren, seperti menandakan sesuatu. Tanaka dan Baren yang mengira mungkin saja Teresa punya rencana lain terdiam. Kemudian dia berbicara dengan hati-hati. "Aku minta maaf.
Kami tidak bisa berbuat banyak dengan kekuatan kami saat ini. Perlawanan lebih lanjut tidak ada artinya bagi kami. Mendengar kata-katanya itu, Jun Yeon menjawab dengan nada dingin. Jika kemampuan kalian hanya seperti ini, seharusnya dari awal kalian tidak perlu datang ke sini. Lalu Teresa menjawab sambil berkeringat dingin. Kami ini tidak lebih dari sekedar tentara biasa. Jika perintah diberikan kepada kami, kami perlu melakukan tugas itu. Kata-kata Teresa memang benar. Dia hanya datang ke sini karena menjalankan perintah. Lalu Jun Yeon berkata lagi, apakah menurutmu dengan menyerah seperti ini, aku akan memaafkan kalian? Sambil berkata seperti itu, Jun Yeon maju satu langkah yang membuat Teresa semakin panik. Aku ingin membuat saran kepada Anda. Aku tidak ingin mendengarnya. Tunggu Tuan, jika Anda membunuh kami di sini, maka kejadian seperti ini hanya akan berulang lagi dan lagi. Mendengar kata-katanya, tiba-tiba langkah Cheon Yeon terhenti. Seperti yang dia katakan, jika pasukan khusus ini gagal, kemungkinan menghentikan Cheon Yeon akan rendah. Namun, mereka akan mengirim lebih banyak orang. Bagus, dia terhasut oleh kata-kataku. Melihat Cheon Yeon menghentikan langkahnya, Teresa berpikir bahwa mungkin dia berhasil menghasutnya. Teresa diam-diam mengirim pesan telepati ke Baren. Baren, segera kirim permintaan penyelamatan kepada kapten dari pasukan khusus Mawar Mati sekarang juga. Baik. Baren akhirnya mengetahui maksud sebenarnya di balik rencana Teresa. Dia segera mencoba mengirim permintaan penyelamatan, dan Teresa terus mengatakan sesuatu yang dapat menarik perhatian Cheon Yeon untuk mengulur waktu. Kami telah mengetahui kekuatanmu. Kami menyadari bahwa semuanya akan sia-sia jika menyerangmu. Jadi, jika pertempuran berakhir di sini, kami akan mencoba membujuk yang lainnya agar tidak menyerang Anda lagi. Membujuk? Benar, Time Patrol telah mengetahui mesin nano dalam tubuh Anda, dan aku akan memberitahu markas besar bahwa pemulihan mesin nano tidak mungkin dilakukan. Jika itu diteruskan, tidak akan ada lagi pasukan tambahan. Mata Cheon Yeon menyipit mendengar kata-kata itu. Teresa yang mengira sarannya berhasil mengelabui Cheon Yeon berbinar gembira. Dia berpikir bahwa jika rencana ini berhasil, dia tidak hanya akan mendapatkan waktu, tetapi juga berhasil menipu dia. Lagi pula tidak mungkin dua pasukan khusus bisa mengalahkan monster di hadapannya ini. Dan setelah kembali ke markas, semua pasukan khusus harus bekerja sama untuk mengembangkan strategi dari video yang mereka rekam selama ini. Bagaimanapun, kami harus mampu untuk dapat kembali ke markas. Lalu, Jun Yeon membuka mulutnya. Aku tidak mengerti. Apa maksudmu? Apa yang tidak kau mengerti? Tadi kau bilang kau hanya kesini karena mengikuti perintah. Lalu, bagaimana caramu untuk meyakinkan atasanmu untuk tidak datang ke sini lagi? Mendengar kata-kata Jun Yeon itu, wajah dua orang anggota yang lainnya menjadi kaku. Namun, mungkin dia mengharapkan pertanyaan ini, jadi Teresa segera menjawab. Aku akan menipu mereka. Menipu? Iya, selama kami bisa menunjukkan mayat, termasuk mayat kapten, kami dapat mengatakan bahwa itu adalah pertempuran yang sengit dan memasukkannya ke dalam laporan resmi. Itu berarti, iya, saya akan memberitahu mereka bahwa mesin nano tidak dapat diambil lagi karena
Anda telah mati dalam pertempuran, seperti kebanyakan mesin nano yang lainnya. Mungkin itu juga diprogram untuk meledakkan diri. Setelah tubuh penggunanya meninggal, markas besar kami tidak punya pilihan selain mempercayai apa kata-kata kami. Sebenarnya ini hanyalah usaha Teresa untuk mengulur waktu, tapi sepertinya tindakannya berhasil. Sebenarnya Teresa tidak yakin apakah atasannya akan dapat dia tipu atau tidak. Tapi tentu saja, dia tidak akan berencana melakukan hal seperti itu. Jika pasukan khusus Mawar Mati datang, segera naiklah ke Time Jet dan kabur dari sini. Mereka seharusnya sudah dekat dari sini. Mereka tidak datang ke sini menggunakan alat kecil seperti paket waktu. Jika mereka menggunakan itu, mereka tidak bisa membawa perangkat yang canggih seperti drone dan yang lainnya. Mereka datang ke sini menggunakan Time Jet. Sebuah pesawat jet yang mampu menembus waktu. Itu bukan perangkat yang diproduksi secara massal seperti paket waktu, tetapi alat transportasi ruang waktu skala besar yang hanya digunakan oleh unit time patrol tingkat tinggi. Bagaimana menurut Anda, Tuan? Ini adalah tawaran yang tidak akan merugikan Anda. Kami juga telah mengambil resiko untuk hidup kami di sini. Teresa menatap Chun Yeun dengan tatapan tegang. Energinya mereda. Sepertinya itu adalah tawaran yang menggiurkan. Chun Yeun menyatakan penegasannya atas saran tersebut. Wajah dari anggota yang tersisa, termasuk Teresa, menjadi cerah. Mereka berpikir bahwa mereka akan kalah, tapi ternyata mereka berhasil menipu Chun Yeun. Sekarang, jika saja Time Jet dari pasukan Mawar Mati muncul, mereka bisa melarikan diri dari sini. Dan mimpi buruk yang mengerikan ini akan berakhir. Tapi tiba-tiba ada suara sesuatu seperti menebas dan seperti sesuatu yang berguling-guling di tanah. Teresa menoleh ketika Tanaka berteriak, "Baren!" Teresa hanya dapat melihat tubuh Baren tanpa kepala. Darah menyembur keluar seperti air mancur dari leher yang terputus. Kepala Baren berguling-guling di tanah. Dengan itu, Teresa berteriak, Apa yang Anda lakukan? Bukankah Anda menerima saranku? Kapan aku menerimanya? Apa? Mengapa aku harus percaya pada kata-katamu? Jika Anda tidak percaya pada kata-kataku, maka Anda bisa memintaku untuk membuat dokumen kontrak daripada hanya sebatas perjanjian lisan. Apakah Anda benar-benar tidak ingin mengakhiri semua ini? Chun Yeun hanya menggelengkan kepalanya mendengar kata-kata itu. Dia menunjuk lagi ke Baren dan berkata, "Kau pikir aku tidak tahu saat kau mengatakan semua itu, kau menyuruhnya untuk meminta bantuan." Teresa bergidik mendengar kata-kata Yeun. Frekuensi dia mengirim pesan telepati ke Baren adalah frekuensi yang aman baginya, yang hanya diketahui oleh kapten dan anggota tim. Tapi mengapa Chun Yeun mengetahuinya? Teresa menatap Baren. Lalu Chun Yeun berkata, "Sepertinya tadi kau mengatakan tentang pasukan khusus Mawar Mati. Jadi, bukan hanya kalian yang datang ke sini." Mendengar kata-kata Chun Yeun itu, Teresa mengutuk dirinya sendiri. Jika musuh memiliki mesin nano di dalamnya, maka itu seperti berbicara secara terbuka. Dan sekarang Chun Yeun mengetahui mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Hanya ada satu jalan yang tersisa. Kita harus bisa bertahan sampai jet waktu tiba.